Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis tugas besar kami yang berjudul Support Vector Machine dalam klasifikasi penilaian properti untuk memprediksi nilai yang digunakan untuk penjualan properti. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu dengan saya sendiri, Berliana Salsa, dengan NRP 073. Ya, saya Mufita Nur Sofia, NRP 063. Ya, dan saya Medelia Azarin, NRP 113. Next. Jual beli properti di Surabaya sudah merupakan kegiatan yang tidak asing lagi. Kegiatan ini juga tidak lepas dari profesi seorang penilai. Penilai memberikan opini mengenai nilai suatu properti. Terkadang penilai dalam melakukan kegiatan penilaian properti masih sedikit rancu dalam menentukan nilai apa yang dihasilkan dari suatu properti. Hal ini menyebabkan dibutuhkan adanya identifikasi dan prediksi tepat mengenai nilai tersebut. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk memprediksi dan mengklasifikasikan penilaian properti yaitu support vector machine. Support vector machine bertujuan untuk menemukan fungsi hyperplane terbaik di antara fungsi yang tidak terbatas jumlahnya untuk memisahkan dua objek. Adapun kernel yang digunakan untuk memprediksi penilaian properti KJPP GIR yaitu kernel radial, kernel spline, kernel hyperbolic tangent, dan kernel ANOVA RBF. Next. Adapun data yang kami gunakan berasal dari proyek penilaian properti yang dilakukan oleh KJPP GIR dan rekan. Data yang digunakan berjumlah sebanyak 88 data. Variabel penelitian, variabel yang kami gunakan pada penelitian ini yaitu Y, nilai yang merupakan variabel nilai yang dihasilkan dengan kategorik 1 nilai pasar, 2 nilai wajar. Lalu variabel X1 yaitu jenis properti dengan kategorik 1 rumah tinggal, 2 gudang, 3 ruko, 4 tanah dan bangunan. Lalu variabel X2 kabupaten atau kota. Variabel X3 luas tanah, variabel X4 luas bangunan, variabel X5 tujuan penilaian dengan kategorik 1 jual beli, 2 penjamin hutang. Lalu variabel X6 yaitu pendekatan dengan kategorik 1 biaya dan 2 pasar. Next. Langkah analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu yang pertama, melakukan import dataset penilaian properti, lalu yang kedua, membagi dataset menjadi dua bagian yaitu sebanyak 75% untuk training set dan sebanyak 25% untuk testing set. Lalu dilanjutkan dengan membuat model support vector machine dengan menggunakan metode kernel, linear, radial, ANOVA RBF, hyperbolic tangent, dan spline. Lalu melakukan prediksi, dilanjutkan lagi dengan menghitung kinerja masing-masing metode kernel dengan melihat confusion matrix dan ROC. Yang terakhir yaitu menginterpretasikan hasil analisis dan menarik kesimpulan. Ya, berikut ini adalah hasil dari analisis klasifikasi yang telah kami lakukan. Yang pertama, kami menggunakan kernel radial. Jadi di sini bisa dilihat pada tabel confusion matrix bahwa tingkat akurasi yang didapatkan dari hasil klasifikasi analisis klasifikasi menggunakan kernel radial ini adalah sebesar 83,91%, sehingga error klasifikasinya adalah sebesar 16,09%,
yang artinya dengan akurasi sebesar 83,91% tersebut, terdapat 73 orang dari 87 orang yang diklasifikasikan dengan benar sesuai dengan kelas aktual, dan sisanya yaitu sebanyak 14 orang yang diklasifikasikan tidak sesuai dengan kelas aktual. Lalu di sebelahnya ini adalah gambar dari kurva ROC. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa nilai luas AUC-nya adalah sebesar 0,799, yang artinya masuk ke dalam kategori fair classification, dan dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil dari klasifikasi tersebut memiliki nilai akurasi yang cukup baik. Lalu selanjutnya adalah menggunakan kernel spline. Jadi bisa dilihat pada tabel confusion matrix ini, dapat diketahui bahwa tingkat akurasi yang didapatkan melalui hasil analisis menggunakan kernel spline ini adalah sebesar 70,11%, dan didapatkan besar error klasifikasinya adalah sebesar 29,89%. Yang artinya, dari akurasi sebesar 70,11% ini, terdapat 61 orang dari 87 orang yang diklasifikasikan dengan benar sesuai dengan kelas aktual. Sedangkan sisanya itu sebanyak 26 orang ini diklasifikasikan tidak sesuai dengan kelas aktual. Lalu di sebelahnya ini ada gambar kurva ROC yang dapat menunjukkan bahwa dari kurva ROC ini dapatkan nilai luas AUC yaitu sebesar 0,6229, sehingga masuk dalam ke kategori pure classification, yang artinya bahwa klasifikasi dari penilaian properti ini memiliki nilai akurasi yang jelek atau kurang baik. Lalu selanjutnya adalah menggunakan kernel linear. Jadi bisa diketahui dari tabel confusion matrix ini bahwa tingkat akurasi dari hasil analisis tersebut adalah sebesar 67,82%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 32,18% adalah besar error dari klasifikasi. Yang artinya dengan akurasi sebesar 67,82% ini terdapat 59 orang dari 87 orang yang diklasifikasikan dengan benar sesuai dengan kelas aktual, dan sisanya yaitu sebesar 28 orang ini diklasifikasikan tidak sesuai dengan kelas aktual. Lalu juga bisa dilihat di sebelahnya ini adalah kurva ROC, dapat diketahui bahwa luas AUC-nya yaitu sebesar 0,598, yang bisa masuk ke dalam kategori failure classification, atau dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil klasifikasi dari penilaian properti tersebut nilai akurasinya itu masih jelek. Ya, selanjutnya menggunakan kernel hyperbolic tangent. Lanjut. Dari ketepatan klasifikasi menggunakan confusion matrix didapatkan hasil yaitu 45,98%, yang artinya itu 40 dari 87 orang itu sudah diklasifikasikan dengan tepat sesuai dengan kelas aktual. Nah, lalu sisanya sebesar 47 orang itu diklasifikasikan tidak sesuai dengan kelas aktualnya. Dan didapatkan kurva ROC dengan luas AOC sebesar 0,435, yang berarti bahwa klasifikasi ini masuk ke dalam failure classification, dan dapat disimpulkan bahwa hasil klasifikasi dari penilaian properti menggunakan kernel hyperbolic tangent ini nilai akurasinya masih jelek. Lanjut. Untuk kernel ANOVA RBF sendiri, ya, lanjut. Ketepatan klasifikasi menggunakan confusion matrix dihasilkan sebesar 70,11%. Nah, artinya itu yaitu 61 dari 87 orang sudah diklasifikasikan dengan baik sesuai dengan kelas aktualnya, dan sisanya sebanyak
26 diklasifikasikan tidak sesuai dengan kelas aktualnya seperti itu. Dan didapatkan ketepatan menggunakan kurva ROC, luas AUC yang didapatkan itu 0,628. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa klasifikasi masuk ke dalam poor classification, sehingga dapat ditarik kesimpulan yaitu klasifikasi dari penilaian properti memiliki nilai akurasi yang cukup jelek seperti itu. Lanjut. Dan didapatkan kesimpulan bahwa analisis klasifikasi dari kelima kernel yang terdiri dari kernel radial, spline, linear, hyperbolic tangent, dan ANOVA RBF didapatkan hasil dari nilai akurasi tertinggi terdapat pada klasifikasi menggunakan kernel radial dengan hasil nilai akurasinya cukup baik dan masuk ke dalam fair classification seperti itu. Sehingga kernel yang digunakan untuk pengklasifikasian dari penilaian properti di KJPP Guntur, Eki, Andri, dan rekan adalah kernel radial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya, mohon dimaklumi. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.